makanan lakso ini kan turun-temurun ya. Dari kami masih kecil dulu kan memang udah jadi makanan sehari-hari lah, udah kayak jajanan di sekolah, di pasar. Kalau misalnya tidak kita lindungi, upaya perlindungan, takutnya nanti anak saya nanti misalnya kan atau cucu saya udah nggak tahu nih laksonya kayak gimana kan. Jangan sampai terputus lah. Tobuali, kota pesisir yang kaya akan budaya dan tradisi. Ibu kota dari Kabupaten Bangka Selatan ini memiliki ikon wisata yang menjadi identitas keindahan bumi serumpun sebalai. Kota ini juga tak lepas dari sejarah tambang timah dan kekayaan budaya yang membentuk karakter masyarakatnya untuk terus menjunjung nilai-nilai kebersamaan. Kekuatan Tobuali tidak hanya ada pada budayanya yang melegenda, tapi juga ada pada cita rasa kulinernya yang memadukan beragam latar belakang masyarakatnya. Bersama saya Rizky Amalia, mari mengenal Tobuali lebih dekat melalui budaya yang diwariskan setiap generasinya. Tobuali berkembang menjadi ruang budaya sekaligus wajah autentik dari bumi Junjung Besau. Geografi Tobuali yang didominasi oleh garis pantai dan daratan yang lestari memberikan ruang bagi banyak warisan budaya yang hingga kini dapat dinikmati berbagai kalangan. Bangka Selatan ini memiliki potensi objek pemajuan kebudayaan yang sudah kami data untuk saat ini. Dari pokok pikiran kebudayaan per 2025 ini tercatat kurang lebih 250-an lebih lah. Itu merupakan sebuah potensi untuk upaya pelestarian, baik itu dari makanan tradisional, dari manuskrip, dari permainan tradisional, ada 10 domain kalau nggak salah. Ada jual apa, Ibu? Jual kue. Ada apa aja nih? Ada Lakso, tempe, jongkong. Berapa itu?
Tobuali juga kaya akan kulinernya yang khas dan juga menggugah selera. Salah satunya adalah lakso habang ini. Nah, selain memiliki cita rasanya yang unik, lakso habang ini berbeda dengan lakso-lakso yang ada di Bangka Belitung. Kali ini saya akan mencoba seperti apakah rasa dari lakso habang ini yang konon katanya tidak hanya lezat, namun juga memiliki nilai tradisi yang masih terjaga. Kuliner budaya tak benda yang sudah ditetapkan WBTB. Dari kuliner itu ada belacan habang, ada bolu kuci nangka, ada bungkol yang kemarin, bungkol, gangan kuneng, lakso 2023, satu lagi mie kuah ikan. Untuk proses pendaftarannya sama lah, ini kan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau untuk KIK dia kekayaan intelektual komunal itu dari Kemenkumham, kalau yang WBTB ini dari Kemendikbud. Sama registrasi seperti biasa, kita bikin kayak sejenis ngisi form ya, bikin. Nah, di situ nanti ada lampiran beberapa seperti ketentuan, seperti kalau misalnya makanan itu ada bahannya, ada proses pembuatan videonya. Videonya itu harus HD biasanya kan, harus kualitas bagus. Terus untuk gambarnya juga, untuk lampiran gambarnya di registrasi itu HD juga. Nah, biasanya kami kalau dari Bangka Selatan sebelum ke registrasi, biasa kami kaji dulu, bikin kajian dulu. Karena rutin ya, tiap tahun untuk registrasi WBTB kan rutin tiap tahun. Jadi kita udah tahu nih arahnya ke sini nih. Kalau kuliner seperti ini, videonya harus dibikin dulu, kajiannya harus dibikin dulu. Kira-kira umurnya udah 50 tahun belum? Udah cukup umur belum? Nah, kalau misalnya memang udah masuk kategori, biasanya langsung kita bikin jadwal kayak gini, syuting lah ke lapangan, ketemu dengan maestronya, wawancara, bener nggak Bu, udah lewat 50 tahun kan, udah turun dari generasi ke generasi. Kalau sudah memang regenerasi, baru nanti Pak ini Pak mau kami bikinkan ini WBTB mau diusulkan, bikin kajiannya, bikin kajian sambil jalan, bikin kajian, bikin video, seperti itu Pak, kurang lebih seperti itulah. Cuma nanti setelah kami usulkan 2025 ini kan 2024 kami ngusul 5 ya, WBTB 5. Yang satu yang tidak dievaluasi alias lolos, 4 lagi dievaluasi. Nah, nanti tunggu lagi, nanti udah kami evaluasi, udah kami perbaiki, nanti dievaluasi lagi sampai nanti bulan Juli atau Agustus. Sidangnya nanti di kementerian biasanya. Nah, di Indonesia. Dampaknya yang pasti ini ya, pelestarian, perlindungan dulu. Kalau untuk makanan tradisional khas Pulau Bangka, mungkin siapapun yang meregistrasi atau mengklaim nggak masalah. Cuman ketika memang kita punya kesempatan untuk ngeklaim, karena ini kan makanan tradisional, khas dari Bangka Selatan. Jangan sampai tahu-tahu lakso habang ada di Palembang, coba gimana tuh? Atau saya ada di Malaysia kan nggak enak dengannya. Oh, walaupun sebenarnya di sana udah 50 tahun dan segala macam. Yang kedua, ini kan makanan lakso ini kan turun-temurun ya. Dari kami masih kecil dulu kan memang udah jadi makanan sehari-hari lah, udah kayak jajanan di sekolah, di pasar. Kalau misalnya tidak kita lindungi, upaya perlindungan, takutnya nanti anak saya nanti misalnya kan, atau cucu saya udah nggak tahu nih laksonya kayak gimana kan.
Atau misalnya kami ke Bandung, saya aja ke Bandung. Oh ini lakso nih. Tahu orang lakso. Oh ini lakso nih. Dari pelestariannya Pak. Jangan sampai terputus lah. Lakso Habang adalah salah satu kuliner khas Bangka Selatan yang kini diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Hidangan ini memadukan cita rasa rempah khas Melayu dengan sentuhan lokal yang kaya. Cik Tijut menjadi salah satu maestro sekaligus pelestari lakso Habang. Turun-temurun mengolah lakso, Cik Tijut masih konsisten menjajakan jualannya hingga sudut-sudut kota Tobuali. Soalnya waktu dia jual ke sini enak harus nak bawa mangkuk, bawa sendok. Nah pemirsa, sekarang saya akan belajar gimana sih cara buat lakso dari Bu Tijut. Nah, Bu boleh nggak kita kenalin dulu Bu, ini bahan-bahan yang dibutuhkan ada apa aja nih Bu? Yang ini ada tepung beras. tepung berasnya ya. Terus ini ada Sagu. Terus di sini kuahnya. untuk kuahnya nih teman-teman ya ada bawang putih, kemudian ada bawang merah. Ini harus disangrai dulu Bu ya? Iya, iya. Oke, terus di sini ada Jahe. kemudian ada lengkuas, sama ada Kunyit. Kalau yang ini apa nih Bu? Ketumbar. Ini ketumbar ya, sama terasi juga. Terus wajib pakai ikan kalau untuk kuahnya Bu ya. Iya, pasti. Ikan sama santan. Nah ini juga salah satu bahan yang tidak boleh terlewatkan ya pemirsa ya. Oke, nah sekarang kita buat adonannya dulu kali Bu ya. Kita buat adonannya untuk laksonya ini pakai tepung beras sama sagunya terlebih dahulu. Iya, iya. Setahu saya hampir 50 tahun. Banyak yang beda. Ada yang dikasih kelebihannya pakai daun serai, ada pakai kunyit pao. Ada satu lagi pakai goreng bawang. Kelebihan orang itu. Tapi kalau saya sih kalau 3 macam itu saya nggak pakai. Cuman yang dari mana asal dari orang tua kita hanya itulah. Lengkuas, jahe, kunyit, bawang putih, bawang merah, ketumbar, nggak ada lainnya. Kecuali garam apa itu udah tradisi biasa itu ya. Yang pertama kali saya bikin tidak hanya 1 lakso tetapi sampai 7-8 macam. Bikin kue, pempek, lakso, serabi, jongkong, kue donat, kue lapis, kue gelang. Bahan-bahannya ya, tepung beras, sagu, itu yang laksonya baik itu ya kan, tepung beras dengan sagu. Nah, sudah tuh bumbu yang tadi, kelapa, ikan, bumbu-bumbu yang tadi kan, yang bumbu yang kunyit, laos, jahe, bawang putih, bawang merah, ketumbar. Nah, itu baik. Ikan, yang jelas ikan lah kan itu tadi.
terlalu banyak ikan, enggak juga gimana ya, kata orang, enggak terlalu banyak ikan, enggak mau juga orang. Yang sedang-sedang saja, daripada banyak ikan lebih enak, lebih kelapa. Kalau pembelinya, kalau aku kalau hanya sekedar 100 cap dibandingkan dengan yang lain-lain kue gitu ya, lumayan lah. Jarang aku bawa pulang lakso. Adalah kadang-kadang habis kuah yang diutamakan. Tinggal laksonya doang, kadang-kadang masih 5 jam. Pernah, kita nggak enak, nggak ngasih. Tambah lagi lah kuah gitu. Tambah lagi lah, mau makan nasi gitu kan. Kasih banyak-banyak ya, aku buat suami aku. Ini tempat kuahnya, biar banyak dikit. Kalau kita nggak enak, cukup gini-gini. Aku nggak pernah. Udah habis, udah. Kebanyakan orang minta kuah gitu. Jadi diutamakan kuah lakso tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kasih panggung. Lakso berpejungkan kuai. Cik Tijut menjadi satu dari sekian banyak penjual dan pembuat kuliner lakso Habang. Berbeda dengan para penjual kue tradisional lainnya, Cik Tijut menjual laksonya tanpa menggunakan lapak permanen dan memilih menjajakan dagangannya secara tradisional dengan mendatangi rumah-rumah penduduk. Cara ini menjadi ciri khas yang membedakannya dari penjual kuliner lainnya di kota Tobuali. Kalau dari sini saya berjual ke sana, langsung ke sono, langsung ke pinggir-pinggir laut itu, terus ke bawah sampai pelabuhan. Sampai pelabuhan itu masuk ke dalam, timbul lagi dekat Simpang 5, timbul lagi di sono. Pesiban itu masuk lagi ke sono, kalau belum habis sampai 5:30, pernah jam 6. Pakai capek dah. Tapi ada lah yang mengomen misalnya, kamu nggak berubah ya laksonya dari dulu-dulu kayak gitu. Habis maunya gimana, aku bilang. Kamu orang laksonya sudah 3.000, kamu tetap 2.000 ya, kasihan lah sama orang gitu. Biar untung sedikit, kita jual sendiri, bikin sendiri, biarlah untung sedikit nggak apa-apa. Ada yang ngomong itu, jadi kita udah tahu lah. Berarti agak lumayan dari kita kan, terlalu membanggakan juga ya enggak. Jangan terlalu dibanggakan lah kayak macam itu. Cik Tijut, jadi waktu proses ini kan syarat dari salah satu persyaratan dari kementerian itu kan memang nyari yang paling lama nih, nyari maestro paling lama yang melakukan pelestarian. Kalau misalnya ada yang lebih lama dari Cik Tijut, kami cari lagi. Cuman penemuan kami terhenti di Cik Tijut tadi. Dia 3 generasi. Ada juga yang di daerah Rawabangun, dia terputus. Jadi kami kalau untuk BBTB sejatinya bukan nyari mana yang enak, mana yang laku, mana yang punya gerai. Cuman mana yang memang dia dari orang tuanya turun. Resepnya, pelestariannya turun dia. Dan Cik Tijut itu sudah masuk generasi ketiga. Jadi beliau itu dapat resepnya dari neneknya berarti. Dari neneknya, kurang lebih 120 tahun lah.
Segar lah sebut hijau nana. Saya Warisan budaya tak benda pada suatu daerah dapat memberikan banyak manfaat yang signifikan, baik melalui aspek budaya, ekonomi, dan identitas sosial. Saya Rizky Amalia, sampai berjumpa di episode selanjutnya.